Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perancang pabrik kerajinan. Di sini ada anggota kelompok, ada dari Altivia Jenar Fahmi Putri, ada Tiasa Dagil Irawan, ada Divina Chandra, ada Febri Fajriani, ada Muhammad Aditya Iksan, ada saya sendiri, Taulat Mutius Sihan, ada Musfika Rifki, dan ada Zulkifli Abdi Wicaksana. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Yang pertama yakni latar belakang. Rumput laut merupakan bahan baku dari beberapa industri pangan dan non-pangan. Salah satu industri yang menggunakan rumput laut sebagai bahan bakunya adalah industri kerajinan. Bahan baku utama kerajinan adalah rumput laut merah atau Rhodophyceae, khususnya Eugema cottoni. Pengolahan rumput laut jenis Eugema cottoni dapat diolah menjadi semirifen kerajinan. Alasan pabrik kami menggunakan semirifen kerajinan sebagai produk yang dibuat adalah karena kerajinan sudah banyak dimanfaatkan pada beberapa bidang, baik pangan maupun non-pangan. Pada bidang pangan, kerajinan memiliki banyak kegunaan, yakni bahan pembentuk gel, pengemulsi, bahan pengental, penstabil, dan bahan pengikat. Selain itu, pada industri non-pangan, kerajinan digunakan untuk zat penstabil pada keramik, zat pengemulsi pada cat, dan zat pengemulsi pada kosmetik. Next. Selanjutnya yakni ada penentuan lokasi pabrik. Pemilihan dan penentuan lokasi pabrik yang akan digunakan oleh industri pengolahan semirifen kerajinan ini berada di daerah Rungkut Surabaya, khususnya di Sier. Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia sebagai wilayah perdagangan paling penting di Asia dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Surabaya memiliki infrastruktur keuangan yang kuat dengan lembaga ekonomi modern seperti bank, asuransi, dan perusahaan ekspor impor yang baik. Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIAR merupakan wilayah strategis untuk pembangunan perusahaan yang ditinjau dari berbagai aspek seperti aksesibilitas yang mudah diakses, pasar tenaga kerja, infrastruktur yang memadai, dan biaya operasional yang sesuai. Sehingga lokasi industri dari pengolahan semirifen kerajinan bertempat di SIAR dengan beberapa pertimbangan tadi. Selanjutnya ada basis bahan baku. Rumput laut yang digunakan pada produk semirifen kerajinan industri kami yakni ekotoni. Pemilihan ekotoni dilakukan karena rumput laut tersebut merupakan salah satu rumput laut penghasil kerajinan karena memiliki kadar kerajinan tinggi, yakni sekitar 62-68% dari berat keringnya. Rumput laut ini seringkali ditemukan pada beberapa daerah, salah satunya yaitu Sumeneb. Sumeneb merupakan salah satu kabupaten dengan penghasil rumput laut ekotoni terbesar di Indonesia, terkhusus pada Pulau Sadulang, yakni sebesar 226.547,18 ton tiap tahunnya. Selain itu, kualitas air dan salinitas yang sesuai serta intensitas cahaya yang stabil pada pulau ini dapat berpotensi sebagai tempat pertumbuhan ekotoni. Potensi yang ada di Pulau Sadulang besar dapat dimanfaatkan sebagai distributor bahan baku utama rumput laut ekotoni pada pabrik industri pengolahan semirifen kerajinan. Selanjutnya ada akses transportasi. SIAR terletak di Jalan Rungkut Industri, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Jarak SIAR dengan tol Waru Juanda sekitar 36 km dan dengan tol Surabaya Mojokerto sekitar 48 km serta dengan pelabuhan Tanjung Perak sekitar 25 km. SIAR dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi, mobil serta kendaraan industri seperti truk dan yang lainnya. Potensi inilah yang mendukung distribusi produk semirifen kerajinan ke berbagai daerah. Selanjutnya ada sarana prasarana. Sarana seperti mesin, peralatan produksi dan alat transportasi internal memungkinkan proses produksi berjalan lancar dan efisien. Sedangkan prasarana seperti fasilitas jalan, jaringan listrik, air dan sistem pembuangan limbah memastikan pabrik dapat beroperasi secara optimal tanpa adanya gangguan. Next. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya masyarakat. Sumber daya masyarakat yang ada pada pabrik industri pengolahan semirifen kerajinan merupakan penduduk sekitar daerah SIAR. Jumlah penduduk di Kecamatan Rungkut pada tahun 2019 itu sebanyak 121,234 jiwa. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Rungkut ini bekerja di SIAR. Selain itu, terdapat pula pendatang yang berpindah ke Surabaya dan belum terprediksi jumlah pastinya. Selanjutnya ada akses pasar. Produk kerajinan secara langsung dapat dipasarkan pada industri farmasi dan makanan yang berlokasi tidak jauh dari lokasi industri seperti PT Swallow Globe dan PT Dura Farma Jaya. Selain itu, konsumen juga dapat membeli produk kerajinan pada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Selanjutnya ada peraturan daerah. Peraturan daerah atau Perda Kota Surabaya nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang pendirian perusahaan mencakup beberapa aspek penting tentang perdagangan dan perindustrian. Peraturan daerah terkait pendirian pabrik di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang mencakup prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha, seperti izin mendirikan bangunan, izin usaha industri, serta izin lingkungan. Next. Selanjutnya, yakni ada kapasitas pabrik. Berikut merupakan data konsumsi, impor, produksi, dan ekspor dari produk kerajinan di Indonesia selama 5 tahun ke belakang. Next. Perhitungan kapasitas pabrik industri pengolahan semirifen kerajinan yang diasumsikan akan dibangun pada tahun 2025 didapatkan sebagai berikut. Dengan M1 yang diperoleh dari rumus F sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N yang merupakan total impor didapatkan sebesar 753 dan M2 yang merupakan produksi dalam negeri didapatkan sebesar 63.901, M4 yang merupakan total ekspor yang didapatkan sebesar 47.450 serta M5 yang merupakan konsumsi dalam negeri yang didapatkan sebesar 40.5,57 dan kapasitas pabrik baru sendiri yang didapatkan sebesar 150.603 ton per tahun. Asumsi lain yakni pabrik industri pengolahan semirifen kerajinan bukan merupakan pabrik baru sehingga hasil kapasitas pabrik baru atau M3 dikalikan dengan 0,6 dan didapatkan sebesar 90.361,76 ton per tahun. Maka diperoleh bahwasanya kapasitas produksi dari pabrik industri pengolahan semirifen kerajinan yang sudah dibangun pada tahun 2025 didapatkan sebesar 90.361,76 ton per tahun. Selanjutnya yaitu seleksi pemilihan proses pada PT Karatex. Pada bagian seleksi pemilihan proses ini terdapat dua metode yang akan diseleksi yaitu alkohol method dan press method. Kekurangan dan kelebihannya dapat dilihat pada tabel. Intinya kemudian kami memilih untuk menggunakan yang lebih rendah, faktor efisiensi dan ekonomi produksinya serta peralatan yang lebih sederhana sehingga cocok untuk digunakan sebagai modal awal dari PT Karatex. Next.
Selanjutnya itu diagram alir proses. Ini memiliki 12 tahapan yang berasal dari bahan mentah hingga menjadi produk akhir. Dan yang menjadi titik kritis dari 12 tahapan ini yaitu pada proses ekstrasinya itu pada tahap kelima dan proses penjedalan pada tahap ke-8. Next. Selanjutnya itu teknologi proses pada produksi keragenan. Salah satunya itu terletak pada proses ekstraksinya. Di dalam proses ekstraksi ini terdapat dua reaksi kimia yang terjadi pada proses ekstraksinya. Yang pertama itu transformasi gugus sulfat yang membentuk garam Na2SO4. Yang kedua yaitu ada proses dehidrasi yaitu yang membentuk polimer anhidrogalaktosa. Next. Baik, selanjutnya untuk bagian mesin dan peralatan, di sini ada beberapa mesin serta di mana mesin ini digunakan. Yaitu yang pertama di proses sortasi itu ada belt conveyor dengan kapasitas 50 ton per jam, yang dimana berfungsi sebagai mengalirkan keragenan secara kontinu dari tempat pengumpulan ke area sortasi. Lalu untuk pencucian ada washing tank dengan kapasitas 350 liter, yang dimana mesin ini berfungsi untuk melakukan pencucian dengan menghilangkan sisa kotoran yang masih menempel pada keragenan. Dan selanjutnya yang nomor 3 ada agitasi saat proses penghancuran, yang dimana menggunakan mesin disk titration yang menggunakan kapasitas 300 sampai 500 kg per jam dan berfungsi untuk menggiling dan menghaluskan bahan, jadi ukuran lebih kecil. Next. Lalu ada di ekstraksi ada mesin reaktor yang berkapasitas 20 ton per jam, yang dimana fungsi mesin ini berguna untuk memisahkan keragenan dari matriks rumput laut. Lalu di bagian penyaringan itu ada rotary drum vacuum filter yang berkapasitas 11.005 kg per jam, yang dimana fungsi mesin ini sebagai penyaring untuk memisahkan gel keragenan yang telah terbentuk dari larutan ekstraksi. Lalu di bagian penjedalan atau pengumpalan itu ada mixer dengan kapasitas 10.000 liter yang dimana fungsi mesin ini untuk mencampur, menghomogenkan sehingga mencegah penggumpalan keragenan. Next. Lalu ada di bagian proses tekan itu menggunakan filter press dengan kapasitas 100 ton. Fungsi mesin ini berguna untuk menekan material di antara 2 atau lebih roll yang berputar dengan arah yang berlawanan. Lalu di bagian pengeringan itu ada tray dryer yang berkapasitas 24 rak atau 500 kg per batch, yang dimana fungsi mesin ini untuk menguapkan kadar air yang masih tersisa. Lalu selanjutnya next. Lalu ada penghalusan yaitu menggunakan ball mill dengan kapasitas 9,5 sampai 10 ton, yang dimana ball mill ini berguna untuk penumpungan dilakukan dengan grinding menggunakan alat ball mill. Karena dengan menggunakan alat ini, biaya akan lebih rendah dan energi yang dibutuhkan relatif sedikit. Next. Lalu ada pengayakan, di mana menggunakan fibra separation SF600 dengan kapasitas 600 kg, yang dimana alat ini berguna untuk menyaring dan memisahkan partikel halus, serbuk, dan cairan, sehingga memperoleh fraksi yang bersih dan terpisah. Dan terakhir ada di bagian pengemasan, yaitu automatic bagging, yang berkapasitas 2000 bags, yang dimana proses pengemasan ini berfungsi untuk bagging dengan kapasitas mencapai 300 bags per jam, dengan berat minimal 50 kg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya adalah instrumen pengendalian proses dan PFD. Untuk alur PFD-nya sendiri, itu yang pertama bahan melewati tangki bahan baku, kemudian dilewatkan melalui belt conveyor, setelah itu melewati washing tank, kemudian melewati mesin penghancur atau agitasi, setelah itu melewati reaktor, kemudian rotary drum vacuum filter, kemudian melewati mixer, kemudian melewati filter press, selanjutnya melewati tray dryer, kemudian ball mill, setelah itu melewati screen, kemudian dikemas. Untuk instrumen pengendalian proses sendiri terdiri atas temperatur indikator kontrol yang berfungsi untuk mengatur suhu pada alat, kemudian pressure indikator kontrol untuk mengatur tekanan pada suatu alat, kemudian flow control, dan selanjutnya ada steam yang digambarkan dengan garis merah, itu proses yang melibatkan proses pemanasan, kemudian ada water proses yang melibatkan air, itu digambarkan dengan garis biru. Next. Selanjutnya utilitas pada pabrik industri pengolahan semi refined keraginan listrik, utilitas yang digunakan yaitu air dan listrik. Sumber air berasal dari air sungai dan air sumur. Pada pabrik keraginan menggunakan air yang telah melalui proses pemurnian sesuai dengan syarat mutu air untuk menjaga kualitas dan keamanan air yang akan digunakan dalam proses. Untuk listrik, sumber listrik didapatkan dari PLN. Ketersediaan listrik digunakan untuk menunjang operasional perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas produk. Pada pabrik industri pengolahan semi refined keraginan listrik dibutuhkan untuk alat proses adalah golongan I3 dengan biaya 1035. Next. Neraca massa. Prinsip neraca massa yaitu persamaan massa masuk dan massa keluar dengan asumsi bahan baku yang diperlukan setiap tahunnya yaitu 90.361,76 ton per tahun dengan neraca massa meliputi alur sortasi, pencucian, next, agitasi, ekstraksi, penyaringan, penjedalan, proses tekan, pengeringan, next, penghalusan dan pengayakan, next. Kemudian ada neraca energi. Pada produksi PT Karatex, untuk neraca energi kita menghitung menggunakan rumus kalor sama dengan massa benda dikali kalor jenis zat dikali perubahan suhu. Pada PT Karatex, neraca energi terjadi pada proses pengeringan dengan penggunaan mesin oven. Next. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan organisasi, maka perlu dilakukan visi dan misi. Visi dan misi dari pabrik kami yaitu visi menjadi produsen kerajinan untuk memberikan produk dengan kualitas unggul
inovatif, dan dapat bersaing di pasaran lokal maupun internasional. Misinya menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar pangan, memastikan kepuasan pelanggan melalui pengawasan kualitas, memastikan produk kerajinan yang konsisten, dan mempertahankan mutu. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan hubungan fungsi atau posisi kerja atau menunjukkan hierarki organisasi dan sistem pertanggungjawaban atasan ke bawah atau sebaliknya. Tujuannya adalah menunjukkan pembagian tugas kerja serta kerangka sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Nah, di gambar ditunjukkan bahwa yang paling tinggi adalah direktur utama. Tugas dan tanggung jawabnya juga secara keseluruhan itu mengawasi direktur-direktur di bawahnya. Selanjutnya ada sekretaris. Tugas dan tanggung jawabnya itu mencatat dan juga membantu direktur utama. Selanjutnya ada direktur produksi. Tugas dan tanggung jawabnya itu mengawasi proses produksi. Kalau ada direktur keuangan, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi bagian keuangan. Direktur pemasaran, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi bagian pemasaran. Lalu yang terakhir ada HRD, Human Resource Development. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi bagian kemanusiaan. Lalu ada kepala bagian proses, lanjut kepala bagian laboratorium, kepala bagian pengukuhan, kepala bagian pengelolaan dana, kepala bagian penjualan, kepala bagian kepegawaian, kepala bagian pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada ketenagakerjaan. Di sini ketenagakerjaan dibagi jadi shift dan gaji. Gaji merupakan imbalan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang sebagai pengakuan atas kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Gaji pada perusahaan kami didasarkan dari UMR wilayah produksi dengan tetap mempertimbangkan keputusan dari perusahaan. Untuk pembagian shift, pada PT Karatex menetapkan pembagian shift sebanyak 3 shift dalam satu hari dengan durasi kerja selama 8 jam per shift. Next. Yang selanjutnya ada tata letak pabrik. Jadi seperti pada gambar yang ditampilkan, tata letak pabrik kerajinan kami seperti ini. Untuk dari jalan masuknya itu terdapat pos satpam, kemudian parkir karyawan, masjid, kantin, utilitas pengelolaan limbah, maintenance, dan gudang. Kemudian ada juga area perluasan pabrik untuk jika kemungkinan pabrik masih bisa diperluas. Kemudian terdapat divisi dan lab, gudang produk, gudang bahan baku, parkir truk, dan poliklinik. Kemudian untuk unit produksi dan ruang konter terdapat di tengah. Kemudian untuk aula dan kantor itu tersendiri, jadi dia berbeda bangunan dengan unit produksi. Next. Kemudian untuk tata letak fasilitas produksi itu terdiri atas office atau kantor karyawan, kemudian ruang sortasi, ruang pengemasan, ruang penghilangan kadar air, ruang pengeringan, ruang penggilingan, filter, press room, ruang pencampuran atau mixer, tangki larutan kacang siap pakai, ruang reaktor, tangki larutan KUH siap pakai, ruang penghancur, ruang pencucian bahan baku ekotoni segar, tangki air atau ruang akumulasi air, gudang penyimpanan bahan baku ekotoni segar. Next. Yang selanjutnya adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu aspek penting yang perlu diperhatikan di daerah seperti memiliki perusahaan, seperti peralatan, fasilitas, dan sumber daya manusia dari kecelakaan yang dapat membahayakan serta merugikan perusahaan. Program K3 merupakan upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Next. Kemudian di sini terdapat beberapa K3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang syarat-syarat keselamatan kerja dalam pabrik industri pengolahan semi refine kerajinan, yaitu yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, kemudian memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarluasnya suhu, cuaca, radiasi, suara berisik atau gemuruh dan getaran, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, dan hembusan angin. Kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Kemudian memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan peredaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara proses kerjanya. Next. Ada analisis keuntungan. Jadi analisis keuntungan dari PT Karatex menggunakan kerajinan semi refine kerajinan diperoleh hasil pendapatan per bulannya ini yaitu 2.500.093.194.760. Kemudian total produksi per bulannya 130.000 karung, keuntungan sebelum pajak sebesar 2.591.425.913.305. Kemudian pajak pendapatan diperoleh 647.856.478.326. Keuntungan setelah pajak diperoleh 1.943.569.434.000. Sehingga didapatkan ROS atau persen profit of sales sebelum pajak ini sebesar 129%, sedangkan sesudah pajak ini 97%. Next. Analisis kelayakannya, yaitu ada ROI Return of Investment ini sebesar 1.198%, ada POT atau Depreciable Capital Investment, ini atau disebut sebagai waktu pengembalian modal. Jadi POT sebelum pajak ini diperoleh sebesar 0,92, sedangkan POT setelah pajak ini diperoleh 1,2. Selanjutnya ada BEP atau Break Even Point yang dimulai dari PT Karatex ini sebanyak 86.666 karung.
Next, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.